Thank you, thank you. Oh. Can I borrow your SB, please? Thank you. Give me because one for the song and one for look at the light. Yes? Thank you. 안녕하십니까. Okay? Thank you, thank you, thank you. 알았어. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 저는 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 저입니다. But Romitry. Enjoy. không nỡ vợ. 고마워. 고마워. 반갑습니다. Haleluya, praise God. Apa bilang apa itu? 어제 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까? That's mean how are you today? Okay. That's Why you today to that's. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하십니까. 저는 언제 불러나? 입니다. 입니다. 저는 언제 불러나? 입니다. Okay. And then 만나세요. 반갑습니다. 만나세요. Bangga. 시옵니다. Shumida. Okay. What's the meaning then? Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Okay. Is there anything else I want to say in Korean? Then? You're all Nggak usah itu yang pas. 저는 Juna, 한국 말은 Hangu Malu, 조금 Jagu, 할수 Asu, 압니다. Admida. I am little speaking Korean. Oh, I just know a little bit about Korea. 감사합니다. Sama aja. Okay, why we want to learn Korean language? Okay, why we want to learn Korean language? Because during my ministry in this blessing church, some of people from Korea, with their group, with different churches, they visit to blessing church, their ministry, they perform, and they bless this blessing church. Okay, because of their kind heart, impress us. Because of their kind heart, impress us. Salam, 안녕하세요. That's why we impress them. Why they are so good to our nation, and why they are so good to this church, and why they have good heart. So it's better we learn their language. Okay, because of their goodness, because God goodness in them, because their goodness, their good behavior, their good attitude, their kind heart, and the blessing that they give to us. That's why their goodness pass our hearts. That's why we want to learn their language. Do you understand? Okay. 안녕하십니까. 안녕하십니까. Hai bang. Okay. This is my desire to have you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you.
malaikat akan bersama kami dan biarlah puji terima kami ini kepadamu Bapa. Ampuni Tuhan terlebih dahulu segala kesalahan kami sengaja tidak sengajanya yang menyakiti hatimu, kami mohon belas kasih pengampunanmu Bapa. Biarlah ibadah ini kami Tuhan suci dan layak di hadapan Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan yang menguduskan kami semuanya. Dalam nama Yesus Bapa kami berdoa bersatu hati. Jika ada konsekuensi sosial dan tidak senang dengan persekutuan kami mau tolong, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Keluar, sini tidak berhak untuk merusak ibadah ini. Biarlah nama Tuhan saja dipuji muliakan, bertata Tuhan segala puji penyembahan kami ini. Haleluya, amin. Amen. Okay. Shalom. Shalom. God bless all. Hatiku rindu Tuhan. Salam Bang Bernard. Okay, puji Tuhan. Thank you for coming. Yeah, now we want to hear the word of God. Okay, Christian pray. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thanks be to Jesus. Kami mendengarkan firman ini. Biarlah hatilah hambamu ini yang mendengarkan firman-Mu pada kami Tuhan. Biarlah isi hati dan pikiran kami akan Tuhan tentang firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam bagi kita semuanya. Shalom. Ya, ini nasihat untuk kita anak-anak muda. Ya, oke. Supaya menjadi anak-anak penurut, mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 14. Satu Timotius 6 ayatnya yang ke-14. Still on? Okay. Bisa dapat Bang? Bang Bernard sudah?
Oke, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, jadi ini nasihat dari Bapak Gembala hamba Tuhan namanya Paulus kepada anak-anak Bapak. Kita ini anak-anak Bapak. Katakan saya anak Bapak. Ya, tapi nasihatnya ini ya, untuk kita turutilah perintah ini, perintah firman Tuhan Bible. Katakan turuti perintah Tuhan. Oke, katakan dalam nama Yesus. Saya minta kasih karunia Tuhan untuk saya menjadi pelaku firman untuk menuruti perintah Tuhan ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dalam nama Yesus, setiap yang bukan berasal dari Bapa, aku renounce. Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Yesus, ditanam firman. Dalam nama Yesus, amin. Ya, jadi untuk kita menjadi pelaku firman, doanya kayak gini ya. Setiap kali baca firman, kita harus taati firman itu. Kita udah ucapkan, baru kita harus taati. Tapi kita butuh kasih karunia Tuhan. Katakan butuh kasih karunia Tuhan. Hanya dengan kasih karunia ya, dengan kekuatan gak bisa. Ya, jadi kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Jadi apapun perintah Tuhan harus kita lakukan, tapi kita butuh kasih karunia Tuhan. Kalau nggak ada kasih karunia nggak bisa. Ya, contohnya saya orang berdosa Tuhan, saya tidak bisa berubah. Saya minta kasih karuniamu, itu minta sama Tuhan Yesus. Terus ini juga ya, kalau ada teman-teman yang merasa ketakutan, merasa dituduh, merasa ketakutan sendiri, merasa gelisah sendiri, merasa ketakutan sendiri gitu ya, seperti ada yang menuduh, menyiksa batin, harus langsung baca firman, harus langsung berlutut, harus langsung berdoa kepada Tuhan Yesus. Harus langsung apa? Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Karena kan nanti banyak itu roh yang roh bunuh diri, roh jahat, roh apa, roh setan yang mau menyiksa kita ya. Kita langsung panggil Yesus, berdoa sama Yesus, atau minta ampun, langsung minta ampun. Katakan minta ampun. Minta ampun Tuhan Yesus, kalau saya ada dosa salah, minta ampun sama Tuhan Yesus, sebutkan dosa-dosanya supaya setan iblis tidak menyiksa. Terus telepon hamba Tuhan atau telepon teman gitu ya, ceritakan, baru minta didoakan gitu ya. Ada seorang petinju, dia mau bertanding besok, tiba-tiba temannya itu nggak ada lagi di itu, temannya itu udah bunuh diri ya, nggak jadi bertanding sama dia. Jadi dia sangat sedih ya, temannya itu sudah mati bunuh diri. Baru katanya, kamu kalau ada masalah kamu jangan diam, kamu harus cari seseorang untuk kamu cerita, atau cari seseorang untuk doakan kamu. Berarti dia nggak punya teman orang Kristen, nggak punya Tuhan Yesus, nggak punya mungkin hamba Tuhan ya. Mungkin dia stres menghadapi pertandingan itu, sehingga waktu dia gelisah masuklah roh itu. Jadi kalau ada yang tidak baik di pikiran kalian, di hati kalian, langsung berdoa. Kalau ada kalian lihat teman-teman kalian mukanya sudah aneh, kayaknya aneh ya, mukanya kayak gimana gitu, sudah bingung, langsung suruh ayo berdoa. Panggil Tuhan Yesus kak, panggil Tuhan kak, ayo berdoa kak. Langsung suruh dia berdoa supaya dia tidak dibawa oleh iblis ya ke alam roh yang buat dia mungkin gila atau berbuat sesuatu ya. Kalian harus perhatikan gitu ya, ada yang seperti itu ya. Perhatikan mukanya atau bagaimana, langsung suruh panggil Yesus gitu ya.
Biarpun dia nggak percaya Yesus, kalau dia panggil Yesus dia bisa selamat, nggak bisa. Karena roh-roh itu semua takut sama Yesus. Baik, kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas 16. Lukas 16. Jangan lupa firman Tuhan Kolose 1 ayat 16, Tuhan Yesus yang ciptakan semuanya, alam fisik, alam roh, surga dulu, semua yang di surga, semua yang di bumi, universal, alam roh, alam fisik, malaikat, manusia, yang kelihatan yang tidak, sehingga sana kerajaan penguasa, Tuhan Yesus yang ciptakan semuanya. Makanya ada alam fisik, ada alam roh. Oke, kita buka ya Lukas 16. Jadi kita harus selalu baca Alkitab. Katakan harus selalu baca Alkitab. Karena khotbah Bible ini benar. Khotbah Bible ini benar. Kalau ada yang marah, tersinggung atau dengan khotbah om tante gitu ya, berarti dia nggak pernah baca Alkitab. Tante ini udah biasa baca Alkitab itu bersuara seperti orang khotbah dari dulu. Dari Kak Angel dia masih kecil ya udah biasa dengar khotbah Bible ini bacanya bersuara, jadi udah terbiasa. Baik baca dalam hati maupun baca bersuara ya. Jadi kalau ada yang marah dengar Bible ini berarti dia nggak pernah baca Alkitab. Ya, Alkitabnya sendiri dia nggak pernah baca. Katakan baca Alkitab sendiri 2-3. Ya, kalau ada yang marah tersinggung dengan kata-kata di Alkitab, prinsip itu dia tidak pernah baca Alkitab. Ya, berarti dia tidak pernah, dia cuma langsung melayani aja, dia 2L singer, gitu ya, pelayan Tuhan, dia nggak pernah baca Alkitab itu kalau dia tersinggung marah. Kan kalau dia udah baca, makanya kita harus baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Kalau dia udah baca Alkitab dia nggak mungkin marah. Oh ya benar itu benar. Yang udah bacanya itu, gitu ya. Jadi begitu. Alkitab ini harus dibaca ya. Mari kita baca. Oke. Orang kaya dan orang miskin, coba lihat Lukas 16 ayat 19. Nanti kita dari sini bisa question and answer ya. Kita baca dari laki-laki dulu. Ada seorang, 2-3. Kaya dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Oke, 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Terus, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia berseru, katanya, Bapak Abraham, Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami,
tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, ini garis bawahi ya, supaya pendeta itu memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayatnya yang ke-29. Tetapi kata Abraham Ada pada mereka kesaksian dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Berarti kalau orang sudah mati itu hanya ada 2 tempat, di surga, di pangkuan Abraham, atau di alam maut. Di alam maut dalam nyala api. Oke. Ada berapa tempat? Ada 2 tempat. Ya. Siapa yang bawa Lazarus pulang ke surga? Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Ya, ayat yang ke-22. Ya, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Di sini kita ada pemuritan GPPS, ada pelajaran tentang malaikat. Ya, jadi yang bawa Lazarus pulang ke surga adalah malaikat, bukan pendeta. Jadi yang jemput dia adalah Tuhan Yesus melalui malaikat. Tidak dibilang di sini agamanya apa. Kalau dia bisa kembali ke surga berarti dia punya iman. Katakan punya iman. Punya kasih, katakan punya kasih. Punya pengharapan. Ya, jadi iman kalian teman-teman harus sama Yesus. Kasih kalian harus sama Yesus. Pengharapan kalian untuk masa depan kalian, cita-cita kalian, hidup kalian di bumi harus sama Yesus. Sama juga untuk ke surga harus sama Yesus. Iman, pengharapan, kasih. Kasih berarti Lazarus punya 3 ini. Dia punya iman kepada Yesus, dia percaya yang Allah yang disembah oleh Abraham, dia percaya, dan dia punya iman. Katakan punya iman. Dia punya pengharapan, katakan punya pengharapan. Karena Yesus sudah bayar dosa manusia, udah buat jalannya ke surga ya. Dia punya pengharapan. Katakan dia punya kasih. Katakan punya kasih. Dia nggak marah, nggak tersinggung, nggak sakit hati. Dia tetap ikhlas. Katakan ikhlas. Tidak ada satupun yang nolong dia. Saudaranya tidak ada. Mungkin mamanya tidak tolong, bapaknya tidak tolong. Saya tidak tahu lah ya. Teman-temannya tidak tolong. Dia sakit sendiri, babak belur, boroknya banyak. Tidak ada dokter yang tolong. Orang kaya ini pun tidak mau tolong dia, kasih makan dia. Jadi dia ya udah mati pelan-pelan. Katakan mati pelan-pelan. Tapi mungkin dalam penderitaan itu dia tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya Engkau. Aku tetap mengasihi Engkau. Aku mengampuni orang kaya ini. Mungkin dalam kesakitan ya, dia tetap bersyukur. Dia tetap punya hati yang baik. Gak boleh punya hati yang jahat ya. Jadi mungkin Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi menghadapi penyakit ini Tuhan. Aku percaya bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Tuhan Yesus, aku serahkan seluruh hidupku, tubuh jiwaku kepada Engkau. Waktu Yesus mati kan, Bapa, aku serahkan rohku kepada Engkau. Ya, jadi mungkin dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin seperti itulah kurang lebih doanya. Perhatikan baik-baik ya.
Jadi dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang buat akses ke surga itu adalah Tuhan Yesus ya. Jadi iman kalian harus sama Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa? Abraham juga. Di sini ada dua contoh ya. Satu Abraham berarti Abraham ada di surga. Berarti Abraham itu yang ada di pintu surga. Ya, kita lihat kisah Abraham. Abraham itu dia taat, katakan taat. Taat. Disuruh keluar dari rumahnya dia taat. Dia tidak menyembah ini itu lagi, ya. Begitu ya. Nanti kita kasih Q&A. Kemudian orang kaya ini apa pekerjaannya tiap hari? Apakah dia setia ibadah? Tidak. Ya, dia nggak suka ibadah, dia nggak suka doa. Dia tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih. Dia mengasihi dirinya sendiri, katakan mengasihi diri sendiri. Dia mengasihi keluarganya, katakan mengasihi keluarganya. Karena kan kalau tiap kali dia bikin pesta kan yang datang pasti keluarganya. Keluarganya, temannya, pejabat-pejabatnya, keluarganya, temannya, pejabatnya. Ya, pasti orang-orang dekatnya. Oke? Gaya hidupnya seperti itu, berbeda dengan gaya hidup Cornelius. Cornelius itu gaya hidupnya apa? Seisi rumahnya saleh, takut Tuhan, suka berdoa, suka beramal. Ya, jadi kalau calon-calon keluarga yang ke surga itu, calon-calon keluarga yang ke surga itu adalah keluarga yang seisi rumahnya takut Tuhan, saleh, katakan takut Tuhan, saleh, apa lagi? Tekun berdoa, berbuat baik. Kalau nggak kategori itu dia pasti ke dalam nyala api. Yang bilang apa? Bible. Dalam nyala api. Di mana tuh nyala api? Coba cari. Ayat berapa tadi nyala api? Dia dibakar dalam nyala api. 24 ya. 24 ya. Aku sangat kesakitan dalam nyala api. Jadi neraka itu nyata, surga itu nyata. Dia dibakar dalam nyala api. Ya. Ada lagi satu kata bertobat, kita cari ayat yang ke-30 ya. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Berarti orang kaya ini tidak bertobat. Jadi pintu keselamatan itu hanya melalui Yesus, percaya Yesus dan bertobat. Oke, sekarang kita Q&A tentang surga neraka, karena saya sudah baca buku surga neraka dari umur 18 tahun. Ada pertanyaan? Yang masuk surga, masuk neraka, kalau gini masuk surga enggak? Kalau gitu masuk surga atau enggak? Satu-satu jawab, kasih pertanyaan ya. Nanti saya jawab. Yuk, apa pertanyaan yuk? Apa guru? Apa? Kasih pertanyaan tentang surga neraka, yang kalau kayak gini masuk surga atau tidak gitu loh maksudnya. Kayak dia dulu apa? Ayo siapkan pertanyaan, satu pertanyaan. Ya, kalau bisa saya jawab, kalau udah saya baca gitu. Yuk, kasih pertanyaan. Saya ya, pendeta masuk surga karena tidak masuk surga. Pendeta tidak masuk surga kecuali dia udah lahir baru. Ada di Yohanes 3 ayat 345, karena Nikodemus itu pendeta. Namanya tidak terdaftar di dalam buku kehidupan. Dia harus lahir baru kembali. Karena tanpa kelahiran baru jangankan masuk, dia saja tidak bisa. Jadi pendeta tidak bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga siapapun bisa masuk surga kalau dia percaya, terima Yesus, lahir baru, bertobat, namanya terdaftar dalam buku kehidupan, atau dia kemudian dia jadi murid Yesus. Ya, itu pertanyaannya dan jawabannya sudah ada. Oke, pertanyaan dia apa? Kayak ayo cepat. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, anak muda ya, anak muda. Anak muda juga waktu ada kesaksian yang saya baca di buku surga neraka, waktu dia mati mendadak, dia masuk neraka. Tuhan, aku tidak buat jahat.
Aku tidak buat jahat. Baru jawaban Tuhan, aku sudah kasih engkau tempat dekat gereja, tapi engkau tidak mau cari aku. Tidak mau cari aku, tidak mau beribadah menyembah aku. Jadi ibadah itu adalah ibadah itu yang berguna di bumi ini hanya ibadah. Karena ibadah itu 1 Timotius 4 mengandung janji. Katakan ibadah mengandung janji. Ibadah berguna, katakan ibadah berguna. Ibadah berguna dalam segala hal, baik masa ini maupun masa yang akan datang. Jadi yang ibadah di absen, yang tidak ibadah di absen. Jadi nanti Wahyu 20 kan dibuka bukunya. Benar gak kau mempraktekkan imanmu? Kalau Lazarus dia tidak ibadah ke gereja atau tidak pergi ke bangsa, dia nggak berdosa. Nggak berdosa lah, kenapa? Karena dia sedang sakit, borok, ya. Tapi hatinya tetap punya iman, percaya kepada Yesus. Dia kan nggak bersalah. Si Lazarus ini kan dia nggak bisa jalan, benar gak? Dia nggak bisa jalan, ya. Dia nggak bersalah, ya. Kalau yang anak muda ini jawabannya, aku sudah tempatkan engkau, rumahmu gak jauh lah dari gereja, supaya engkau bisa datang mencari aku di gereja. Jadi siapapun yang tidak cinta ibadah, dia pasti sekarang ini sudah ada di neraka, tapi masih hidup di bumi. Dari mana kita tahu? Coba, dari mana? Ayat berapa? Sudah ada di neraka, cuma orang yang masih hidup di bumi. Ya, ayat yang ke-28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Dia udah bisa lihat karena dia udah masuk alam roh. Si orang kaya ini dia udah bisa lihat. Si Lazarus pun udah bisa lihat si orang kaya ini. Lazarus mungkin sedih nggak sedih ya, tapi dia di surga udah nggak bisa sedih lagi. Jadi kalau sudah di surga, kalau di situ kita lihat bapak kita, mama kita, saudara kandung kita, pendeta kita, presiden kita ada di neraka, kita nggak bisa sedih lagi, kita nggak bisa nangis lagi, karena surga itu tempat orang yang berbahagia. Paham kalian? Nggak bisa. Abraham pun nggak marah dan nggak sedih ya. Abraham hanya menyampaikan firman. Mungkin Abraham sama Lazarus punya niat baik mau tolong, nggak bisa lagi, karena waktu yang bisa ditolong adalah waktu di bumi. Kalau mereka punya iman, terus kasih, 3 pengharapan. Jadi Abraham kan hidup berapa puluh tahun kan dia taat kepada firman. Tadi yang pertama kan untuk kita diselamatkan oleh yang punya surga. Yang punya surga itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Syaratnya turuti segala perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan dituruti. Ada ibadah harus ditaati tanpa cacat celah. Itu namanya kita mempraktekkan iman kita. Ya, apalagi pertanyaannya, kalau dia setiap minggu ke gereja tapi dia nggak baca firman, nggak lakukan firman, dia pasti ke dalam nyala api ini. Ya. Ada lagi pertanyaan, kalau dia hatinya ada benci, ada marah, ada kecewa, nggak bisa masuk. Karena yang bisa masuk itu yang hatinya ada kasih kepada Yesus, kasih kepada sesama. Kayak si Lazarus ini kan dia nggak ada marah gitu ya. Wah, luar biasa ya. Saya renungkan berarti dia hatinya baik ya. Dia nggak marah sama siapapun. Katakan jangan marah sama siapapun. Tetap cinta Yesus. Ya, jadi sesusah-susah apapun di bumi ini hanya sementara. Ya, pengharapan kita harus sama Yesus. Oke, kalau yang nggak cinta ibadah udah di situ tempatnya. Makanya kita diberitakan Injil, Yesus kasih tahu bahwa Yesus sudah mati bayar dosa kita. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Tapi kan kita harus nurut sama firman. Terus kalau yang suka dengar lagu-lagu dunia itu nggak masuk. Yang anak-anak muda aja dulu ya, nggak masuk. Makanya baca buku Kesaksian Surga Neraka itu kurang lebih 20 kesaksian di Google, baca sama di buku. Saya udah baca itu. Ya, apakah waktu tante baca buku Surga Neraka itu tante langsung bertobat? Tidak. Saya di Jamaah Roh Kudus kan waktu saya sudah punya anak. Tapi pelajaran yang saya pelajari di sekolah dari saya SD
SMP, SMA, saya kuliah, semua pelajaran itu cuma sedikit yang saya ingat. Sedikit aja lah, ingat di otak saya kan. Kalau pelajaran itu kan di otak. Tapi kalau firman itu di hati, di roh. Kita kan ada roh, ada jiwa, tubuh. Ya. Jadi kalian ini harus setia ibadah. Katakan setia ibadah. Katakan harga mati setia ibadah. Ya, kalian harus setia ibadah sampai kalian cinta ibadah, sampai kalian benar-benar cinta Yesus. Itu baru bisa dihitung ya. Begitu ya. Cinta ibadah, cinta Yesus gitu ya. Kemudian tadi sudah lupa. Oke, musik ya. Yang lagu-lagu dunia tidak bisa. Ya. Nanti pasti ditolak karena surga itu sangat kudus suci. Ya, kecuali lagu-lagu pujian. Musik juga, kalau kita suka musik, harus musik gereja. Kalau dia rock and roll, reggae, apa gitu, rock itu nggak bisa masuk. Coba buka di Google, rock itu yang ciptakan siapa, reggae itu yang ciptakan siapa, musik rap yang ciptakan siapa. Kalau lagu dunia itu kan bukan untuk memuji Yesus, bukan ya. Lagu-lagu yang ku mau cinta Yesus, bukan terbang, gitu ya. Lagu-lagu gereja itu yang bisa masuk. Oke. Terus idola. Kalian mungkin suka punya idola ya, idola si Ronaldo, idola si Teddy, idola si pendeta ini, pendeta Ono, gitu ya. Saya baca ada satu penjara di situ. Siapa itu Tuhan di penjara gitu ya. Ada orang nanya sama Tuhan Yesus, oh itu penjara khusus untuk orang-orang yang punya idola ya. Jadi kalau punya idola berarti kan Yesusnya dianggap sampah. Kan idola itu kan bukan Tuhan. Dan dia gak mati untuk bayar dosa kita. Kenapa kita idolakan dia? Oh ternyata Tuhan itu cemburu. Tidak boleh ada yang diidolakan, sekalipun pendeta gak boleh. Yang boleh diidolakan hanya Tuhan Yesus, karena dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang kasih nafas, dia yang kasih kita numpang di buminya ini, dia yang bayar dosa kita, bukan orang tua, bukan pendeta, bukan presiden, bukan artis ya. Jadi kalau saya tidak baca itu, saya juga tidak tahu. Oh saya tidak mau lagi punya idola, saya buang lagi. Begitu ya. Anak kecil juga yang suka nonton titik-titik gitu ya, nonton yang lain, ditegur sama mamanya, dia nggak mau dengar, dia tetap suka nonton. Waktu kecil dia ketabrak, tiba-tiba ketabrak mati. Ya, jadi benar ya, surga itu kudus, surga itu suci. Jadi kita udah tahu firman ada surga, ada neraka. Jadi mulai sekarang kita harus bertobat. Katakan sejak sekarang saya bertobat. 2, 3. Ya, dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Tuhan, saya butuh kasih karunia-Mu. Sejak sekarang berkati saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat, takut Tuhan, taat kepada firman. Ya, banyak ya. Jadi kalian ini kenapa kalian bisa tahu rahasianya? Karena kan kalian mau datang ibadah ya. Karena kan banyak orang nggak diajar firman. Saya diajar gak yang kayak gini? Enggak, saya tidak diajar. Saya tidak diajar. Waktu SMA, saya tamat SMA, saya mau pulang ke Batam, saya mampir Jakarta. Ada tante saya, non, kamu mau gak baca buku di surga neraka? Ngapain saya baca buku surga neraka? Ambil dulu buku mami itu nak. Ya, tapi karena saya numpang di rumah tante itu, saya kan malu. Oh iya kak, gitu. Jadi langsung dia ini kerja ya, udah mati tante ini ya, sepupu saya ya, dia berjasa loh. Kemudian dia kerja di kantor, terus dia, memang dia berarti digerakkan Roh Kudus loh. Dia fotokopi lah setebal ini teman-teman, setebal ini, ya. Jadi saya terimalah gitu ya. Tapi kebetulan saya dari SMP sama SMU saya tukang baca, jadi saya baca. Saya kan pertama sekolah, jadi saya suka baca, jadi saya baca. Saya baca semuanya itu, semua saya baca, semua yang saya baca itu tetap ada di pikiran saya,
di hati saya sama di roh saya ada takut-takutnya, ada ngeri-ngerinya. Saya baru tahu, ya, yang ditulis oleh Mary Catherine Bechter, penulisnya itu Mary Catherine Bechter. Kan saya nggak ada rencana baca kan, karena dikasih ya. Itulah rencana Tuhan. Dia 40 hari 40 malam dia berdoa, 40 hari 40 malam dia pujian penyembahan. Dia sangat cinta Tuhan. Tiba-tiba di belakangnya itu penuh dengan gelombang. Gelombang sinar kemuliaan, penuh dengan kasih gitu ya. Kemuliaan Tuhan itu melingkupi dirinya, sehingga kemudian dia masuk ke dalam kemuliaan itu seperti kayak Tuhan Yesus mau pulang ke surga kan, dijemput oleh kemuliaan Tuhan, seperti Musa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Nah gitu ya, kemuliaan Tuhan. Jadi dia ketemu Yesus, terus Tuhan Yesus bawa dia, Catherine, aku mau bawa engkau ke surga dan ke neraka selama 40 hari 40 malam berturut-turut, supaya engkau bisa menulis kesaksian surga dan neraka ini. Jadi setelah dia menuju di surga neraka, dia setiap malam itu teriak-teriak kayak orang gila. Dia ketakutan, dia sangat takut ya. Itu mungkin kurang lebih berapa bulan ya, mungkin 1 tahun lebih ya, dia depresi atau histeris gitu. Dia teriak-teriak setiap malam itu ya. Emang ngeri ya kalau udah masuk alam roh. Sampai dia pulih, sampai dia sembuh total, baru dia tulis dalam tuntunan Roh Kudus, begitu ya. Dia tulis kesaksian itu, begitu ya. Kurang lebih itu mungkin kesaksian itu dia lihat tahun 60-an ya, waktu dia masih seumur siapa saya tidak tahu ya. Itu pertama kali saya baca, baru akhirnya berikutnya saya banyak baca yang kayak gitu, jadi saya tahu, begitu ya. Pertama kali yang saya baca awalnya itu adalah neraka itu seperti tubuh. Kemudian orang-orang yang ke gereja yang disuruh memberi kepada orang miskin kan, ayo beri kepada orang miskin. Ngapain sih kita kasih orang miskin? Kan bapaknya itu penjudi, ya ngapain kita kasih kepada orang miskin? Itu masuk neraka. Kalau memberi aja dengan tulus. Kemudian saya melihat satu pendeta besar, pendeta internasional, pemimpin agama yang umatnya jutaan di dunia ini. Dia itu di dalam peti mati, kemudian dia ditusuk-tusuk, ditombak-tombak oleh jutaan umatnya yang juga ke neraka ya. Dia ditusuk-tusuk, ditombak-tombak oleh jemaatnya, karena jemaatnya masuk ke neraka gara-gara dia. Katanya, kenapa kamu tidak ajarkan saya Alkitab? Kenapa kamu tidak ajarkan saya ada surga neraka? Kenapa kamu tidak suruh saya bertobat? Nah ini kan Lukas 16 kan, betul tidak? Bertobat kan? Kenapa kamu tidak peringati saya sungguh-sungguh supaya saya bertobat? Kenapa kau tidak pernah ceritakan kami, ajarkan kami, khotbahin kami bahwa ini tempat ini ada? Kau memang baik sama kami, tapi kenapa kau tidak ajar kami? Kami kan tidak tahu. Ya jadi itu jutaan umat menyiksa dia. Itu saya hanya 1 kali aja baca loh. Udah hilang itu, udah 30 tahun yang lalu, tapi masih ada di sini di roh ya, alam roh kan, dia tersimpan. Nah itu saya kaget. Di situ saya kaget. Pendeta-pendeta ya. Di situ saya sangat kaget karena kan saya anak pendeta. Saya ini kan keluarga pendeta. Di sini saya sangat kaget, gitu ya. Saya kaget gitu. Kagetnya kaget setengah mati gitu ya. Takut gitu ya. Tapi kan itu tidak bisa bertobat kecuali kita dengar Injil, kita baca berita Injil, kita terima Yesus, baru Roh Kudus jamah saya jadi lahir baru. Begitu. Apalagi ya, saya mungkin banyak ya. Nanti saya ya, tidak boleh ada perkelahian. Ada juga yang suami istri, suaminya mungkin selingkuh. Oh dia ini istri pendeta, kemudian suaminya itu mungkin punya will atau punya selingkuh atau punya pelakor, kemudian mungkin dia ditinggalkan oleh suaminya, jadi dia tetap jadi pendeta gitu loh ya.
dia tetap jadi pendeta, dia tetap melayani Tuhan, tetapi akhirnya waktu mati dia masuk neraka. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak mengampuni kesalahan dan dosa suamimu. Jadi pelayanan itu tidak bisa, kita tidak bisa sembunyi dari pelayanan, nggak bisa. Kita nggak bisa mendustai Bible, firman sama Roh Kudus, ya. Tidak boleh ada dosa. Jadi kamu tidak mengampuni. Memang aku tahu kau sakit hati, marah, benci, tapi kan kau harus mengampuni, karena aku sudah mengampuni dosamu. Makanya harus gereja itu ada pelajaran inner healing, mengasihi, mengampuni, berdamai, sampai dia benar-benar bisa mengampuni. Ngapain teruskan pelayanan? Berdamai aja dulu hati ini. Untuk apa kita pelayanan? Makanya kan saya selalu, untuk apa kita pelayanan khotbah kalau hati kita nggak bersih? Ya, pelayan mimbar di sini atau di mana aja, kalau tidak cinta Yesus, kalau tidak taat firman, tidak bisa berhubungan baik dengan Bapak Rohani, Ibu Rohani, berarti ada masalah. Untuk apa melayani? Bereskan dulu hati ini harus bersih seperti hatinya si Lazarus, hati Abraham. Yang tadi kita baca itu Timotius, kemudian Rasul Paulus, jadi hatinya harus bersih, ya. Jadi kalau kalian rajin ibadah, kalian baca firman, kita ini kan banyak kotor nih, banyak sampah. Jadi firman ini seperti air. Baca firman dengan firman, nanti firman ini seperti air membersihkan kita, membersihkan kan terus ya, kita saling mendoakan. Nanti habis ini kan nanti karisma berdoa itu kita berdoa supaya kita suci, kudus, saleh, pelaku firman, sampai bersih. Dan kalau bersih, kalian menjadi orang yang punya hati yang suci, yang saleh, doa kalian didengar Tuhan. Katakan suci saleh, doanya didengar Tuhan. 2, 3. Iya. Ketika hati kalian suci saleh, nanti kan kalian perilaku kalian suci saleh, baru kalian berdoa, doa kalian itu bisa sampai di surga. Doanya apa? Tuhan, selamatkan orang tua saya. Tuhan, berkati gereja GPPS Blessing. Tuhan, tolong keluarga saya supaya dijamah Tuhan bertobat. Tuhan dengar doanya. Tuhan dengar. Karena yang didengar hanya doa orang saleh suci yang percaya Yesus. Gitu, ya. Contohnya Cornelius, dia belum percaya Yesus saja doanya didengar karena dia saleh kan. Kan Tuhan kirim malaikat ke rumah dia beritakan Injil. Nah, begitu, ya. Makanya semua perintah Tuhan itu harus dipatuhi. Contohnya kalau ada kegiatan ibadah di gereja, kita nonton di rumah, itu masuk ke lautan api, itu gak ada ampun. Saya bilang aja dulu. Makanya semua kegiatan gereja itu diikuti kecuali bekerja. Jadi harus latih disiplin, gak bisa online offside gitu. Saya gak apa-apa, nanti kan takutnya kan waktu dia masuk ke alam roh, dibuka buku catatannya, dia langsung dilempar ke lautan api kayak si orang kaya ini. Kalau Lazarus kan dijemput malaikat. Kalau orang kaya ini kan waktu mati dia kan dijemput siapa? Dijemput setan. Langsung dia diterkam setan, dibuang ke api, gak ada ampun, kasihan gitu ya. Jadi kalau Tuhan ajarkan kita, firman Tuhan ajarkan kita itu supaya kita selamat karena Tuhan mengasihi kita. Jadi latihlah diri kita beribadah ya. Saya setiap hari waktu di rumah Blok 4 itu setiap hari dibangunkan untuk doa, ibadah. Sekalipun saya nggak suka itu terpaksa, saya terpaksa lah harus ibadah. Rabu ada ibadah, mungkin kalau kaum muda nggak terpaksa ya. Mungkin waktu kecil ya, atau setiap pagi itu harus bangun ibadah kayak papi itu sampai udah nikah pun punya anak pun tetap pagi-pagi itu dibangunin harus ibadah di gereja, ada ibadah, ada doa, itu harus sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Papimu harus ikut. Aku di rumah karena Kak Angel Janet masih bayi, aku jaga Kak Angel Janet sampai dia besar. Papi maksudnya usian itu harus ke gereja berdoa. Itulah didikan dari orang tua. Bapak rohani melatih kita gitu ya. Jadi sudah dilatih ya. Jadi harus baca Alkitab di rumah begitu. Banyak yang saya baca itu, banyak yang saya tahu begitu ya. Idola gitu ya. Jadi saya satu-satu saya buang gitu.
itu. Jadi saya bersyukur sampai hari ini saya masih dikasih kesempatan hidup. Kalian bersyukur hari ini kalian masih dikasih kesempatan hidup untuk itu. Kalau yang dia sudah kayak kita ini jadi jemaat, kemudian kita digembalakan, kemudian kita sudah selamat, ya, kita nggak boleh main-main lagi, nggak boleh berbuat salah kepada gereja, kepada hamba Tuhan nggak boleh, karena Ibrani katakan kalau kita sudah menerima pengetahuan akan firman Tuhan, sudah diajar dengan demikian rupa, kalau kita sengaja berbuat dosa lagi, tidak ada lagi untuk bisa bertobat, nggak ada lagi. Jadi bertobat itu setiap hari, katakan bertobat setiap hari. Saya kasih tahu Abang Krise ya, Ulangan 6 itu kan, Ulangan 6, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Katakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Ya, mengasihi Tuhan itu loh. Ya, zaman Musa saja Ulangan 6 itu harus mengasihi Tuhan. Seumur hidup, katakan seumur hidup. Coba kita buka, oke ya, Ulangan 6, oke, Ulangan 6. Ya, Ulangan 6. Ini zaman ini aja Yesus belum mati loh. Yesus belum mati aja, mereka perintahnya ini. Apalagi kan kita hidup di zaman kasih karunia, di mana Yesus sudah mati bayar dosa kita. Kita harus lebih mengasihi lagi gitu loh. Ya. Oke, coba kita baca. Ya, Ulangan 6 kan. Judulnya kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Oke, kita baca ya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Negerimu Indonesia, kotamu kota Batam. Kalau nanti kalian sudah bekerja di pesawat, bekerja di kapal pesiar, bekerja di hotel, bekerja di manapun, negara manapun, ya, jangan langgar firman. Hari Minggu cari ibadah, nggak bisa onsite, online. Ada jam-jam ibadah di gerejamu, ikutin, nggak bisa onsite, online. Saya setiap kali ibadah di gereja saya ikut. Biarpun kadang-kadang ibadah pemuda atau ibadah, kalaupun saya nggak bisa ibadah, saya di rumah dulu waktu kami di Bloma, tapi ikut online. Karena saya tidak boleh melanggar firman. Karena kalau melanggar firman, tempatnya nyala api neraka. Tadi kita udah baca tuh, nggak bohong gitu kan? Ya, saya takut Tuhan. Jadi kita harus takut Tuhan. Ya, tinggal pilih mau surga atau mau nyala api, kan hanya ada 2 tempat. Begitu. Yang kedua, 2, 3. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kalau ini kita ikuti, takuti, Tuhan berkati dengan umur panjang. Makanya yang sudah mengkhianat itu umurnya panjang atau tidak, kalian lihat aja sendiri. Ya, saya langsung tahu, oh ini pasti Ulangan 28. Jika engkau tidak baik-baik mendengar suaraku dan melakukan dengan setia, pedang ini, firman pedang ini akan mengejar engkau. Pedang itu firman. Kalau kita udah tahu firman, udah digembalakan, pedang ini yang mengejar itu sampai engkau punah. Nah, itu Ulangan 28. Saya dari SMP saya sudah tahu. Ya kan? Ya, aduh kok ini kok hebat-hebat sih gitu loh. Ya, nggak usah Bu. Pedang ini akan mengejar engkau sampai engkau punah, sampai kau mati. Jadi itu firman Tuhan itu. Ya. Jadi kalau kita udah tahu firman, kita nggak boleh main-main. Yang ngajar kita ini Roh Kudus. Ya. Begitu. Mau lari ke gereja mana? Nggak usah. Mau lari sembunyi di lubang semut? Nggak usah. Pedang itu kejar. Tapi kalau kita minta perlindungan dari Tuhan, Tuhan Yesus lindungin. Ya, itu. Kemudian, ya kan, seumur hidup engkau, orang tua, anak kita, cucu, nanti kalau kalian punya anak, takut akan Tuhan.
takut Tuhan dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah. Ada surga, ada neraka. Contohnya malaikat itu kan hanya sombong aja kan, langsung dibuang Tuhan. Dia nggak takut Tuhan, dia kiranya nggak apa-apa, dibuang Tuhan, diusir Tuhan dari surga, dari burung Allah. Contohnya juga Om Adam, Tante Hawa kan nggak sengaja buat dosa, benar kan? Nggak sengaja dia kan ditipu ular Tuhan, kan ditipu ular Tuhan. Kan aku nggak ada niat jahat kayak si Yudas itu, niat jahat, ya kan? Nggak bisa, tetap diusir keluar. Jadi dari Alkitab kita tahu surga itu kudus, bukan Bapa benci, tidak. Bapa nggak marah karena yang tidak kudus tidak boleh ada di surga, harus keluar. Hanya mereka boleh kembali ke surga kalau mereka tadi punya 3: iman kepada Yesus, pengharapan kepada Yesus, kasih kepada Yesus. Itu bisa masuk kembali. Ya, jadi kenapa kita harus ibadah? Kan Yesus mengasihi kita. Sebelum kita datang, Yesus sudah ada di sini. Dia tunggu kita. Dia nggak pernah tidur, karena Yesus itu hanya ada di jam-jam ibadah. Dia turun hadirannya. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Yesus hanya hadir di acara ibadah yang seperti ini, ibadah yang memuji menyembah. Bukan semua ibadah Yesus hadir, enggak. Bukan ibadah untuk foya-foya, ibadah yang nari-nari pesta-pesta keliling, itu enggak ada itu Yesus. Ibadah yang benar-benar untuk menyembah Yesus, untuk mendengar firman Yesus. Itu ya, bukan semua ibadah. Ya, ada ibadah buatan manusia, bukan firman yang diajarkan cuma senang-senang happy, itu bukan ibadah itu. Pasti kan nggak disuruh bertobat, ya kan? Pasti nggak dibuka itu tentang neraka, nggak ada itu. Saya udah pernah pergi yang sana sini acara ini, yang ibadah jenang-jenang. Udah pernah kan ke KNJ, pergi ibadah. Ada nggak dibuka surga neraka? Nggak ada. Mana mau orang dengar itu, ya kan? Oh nggak boleh. Di sini harus khotbahnya yang senang. Benar nggak Ji? Iya kan? Benar, iya kan? Gitu ya. Saya bilang kan. Kemudian ayat yang keempat, 3. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Oke, kalau udah setia aja ibadah. Gak usah bolong-bolong terus, kecuali sakit, ya. Katakan setia aja 2-3. Setia ya. Oke, lakukan dengan setia kan? Kan setia ibadahnya kita nggak dicambuk-cambuk, nggak dipukul-pukul, nggak ada kan? Ya, itu nggak ada yang marah kan? Terus supaya baik keadaanmu. Terus apa lagi? Supaya kamu menjadi sangat banyak, ya. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan anutnya. Semua kita yang setia ibadah, kita harus bertobat, harus punya hati yang suci, saleh setia, takut Tuhan, suci saleh. Baru kita doa sama-sama, doa kita cepat naik ke langit. Tuhan dengar, supaya kita bertambah banyak. Banyak yang dia hatinya suci saleh, tapi dia nggak setia. Banyak yang dia setia, dia nggak suci saleh, nggak takut Tuhan, nggak didengar. Ya, jadi ikutin firman Tuhan ini, dia setia, ya. Lakukan dengan setia ibadah dan perintah Tuhan, ya kan? Apa yang diperintah Tuhan? Mengasihi Tuhan. Satu perintah, ayat 1 kan? Satu perintah, katakan perintah. Yang kedua ketetapan. Yang ketiga peraturan. Nah, ada satu perintah, ada perintah Tuhan, ada perintah gereja. Yang kedua, ada ketetapan Tuhan, ada ketetapan gereja. Ada peraturan firman, peraturan surga, ada peraturan gereja. Tiga-tiganya ini harus dipatuhi, ditaati. Kita taati dulu yang peraturan gereja. Kalau kita nggak bisa patuhi jadwal dan peraturan gereja, kita pasti tidak akan bisa mematuhi perintah surga, firman Tuhan, ketetapan surga, ketetapan Tuhan, peraturan
masuk surga? Tidak bisa. Gak usah bohongi Alkitab. Gak usah ya. Gak usah tipu-tipu ya. Makanya kita belajar ya, seperti Cornelius kan, dia patuhi taati, begitu ya. Kemudian lagi ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus itu Esa satu. Saya kasih tahu lagi, ibu ini dia mempelai Kristus. Waktu dia Tuhan Bapa jemput dia ke surga, baru Bapak pesan ya, suruh orang di bumi baca Alkitab, harus baca Alkitab ya, itu sudah. Baru dia diangkat lagi ke surga. Waktu di surga itu dia dihakimi, katakan dihakimi. Dia dituduh, dihakimi oleh iblis. Iblis itu untuk menghakimi di pikiran, di hati ya, begitu ya. Waktu dia ada di surga di hadapan Bapa, dia lagi berdiri, iblis itu bisa sampai di sana kan, dia roh. Ini bisa, cuma mungkin nggak bisa dekat-dekat jauh-jauh. Jadi iblis dulu, oh ini disebutkanlah dosanya, ini mungkin disebutkanlah semua dosanya. Jadi dia ini didakwa. Udah di surga aja dia, itu dia dituduh, didakwa. Tahu nggak didakwa? Dihakimi, dituduh, didakwa. Didakwa itu kan seharusnya, maksudnya dia ini akan aku ambil, dia ini akan aku tarik ke neraka, seperti aku menyiksa dan menarik si orang kaya Lukas 16, dia maunya gitu. Baru kata ibu mempelai ini kasih kesaksian, langsung ya yang berdiri di depan dia itu Yesus Bapa. Yesus itu Bapa sendiri, Bapa itu Yesus sendiri. Bapa bilang apa sama iblis? Aku sudah mati untuk dia, aku sudah bayar dosanya, aku sudah mengampuni dia, dia sudah dibenarkan. Nah, itu kan kita harus punya iman. Dosa kita udah diampuni. Terus sekarang kita harus mengasihi Yesus. Jadi ternyata yang mati di kayu salib bayar dosa kita itu Bapa sendiri. Yang bela kita di bumi ini Bapa sendiri. Di alam roh itu Bapa sendiri. Di surga itu Bapa sendiri. Katanya Bapa sendiri yang bela aku, Bapa sendiri. Jadi makanya yang kita cintai Bapa, yang kita cintai Yesus. Ya, ngapain kita mengasihi yang lain, dunia, kita ke neraka. Bagaimana nanti Bapak mau tolong kita, mau bela kita? Kita nggak pro sama Yesus. Banyak orang nggak pro sama gerejanya, nggak pro sama jatuh. Masa pro ke orang mati? Wih, rame-rame datang, bisa kok. Rame-rame, ini nyembah orang mati. Oh, di gerejanya ada jadwal ibadah, dia nggak mau datang. Ada acara ini itu. Kawan-kawan ngomong, dia pergi, aduh. Padahal Yesus sudah mati untuk dia. Yang bela dia siapa? Dia nggak pernah baca surga neraka gitu. Ya, ini kok jemaat kok begini ya? Ini heran loh. Mau kurang apa lagi? Mau kurang apa lagi? Yesus sudah air mata darah. Ya. Jadi harus begitu loh. Mengenal Tuhan itu dengan benar, saleh ya. Karena Tuhan Yesus itu cemburu. Ulangan 20. Jangan ada Allah lain. Ada dia, ya, ada dia hari Minggu gak bisa ibadah karena ada suaminya pulang dari kapal, ya. Kalau suaminya pulang cepat-cepat masak, cepat-cepat layani dengan baik, ya. Papi, ini makanan, ini minuman, permisi ya Papi, saya mau ke gereja itu. Ada kerjaan di rumah, cepat-cepat ya Bang Berman bantu. Tugasnya apa? Nyapu, kerjakan di rumah. Ya, bantu supaya selesai. Aku mau ke gereja. Jangan karena ke gereja kalian gak kerja, enggak nah. Kalian kerjakan apapun di rumah itu diupah loh sama Tuhan Yesus. Nyapu kalian, ngepel kalian, bantu mama itu diupah. Saya kasih tahu lagi ya. Seorang pembantu di panti asuhan hanya babu, kerjanya nyapu, ngepel, belanja, masak. Itu aja kerjanya di panti asuhan. Tapi dia cinta Yesus. Waktu mati Mbok yang ini, pembantu ini, dia rumahnya besar, ya. Dia kaget, itu rumah siapa? Malaikat rumahmu. Kenapa? Karena kau mengerjakan pekerjaan di rumah itu sebagai pembantu dengan hatimu yang mengasihi Tuhan. Kan kasih. Berarti pembantu ini ada iman. Katakan ada iman. Dia lakukan semuanya untuk Yesus. Berarti dia ada kasih. Dia ada pengharapan. Makanya dia rumahnya dibangun. Jadi kalian kerjakan apapun, kerjakan untuk Yesus. Dapat upah, jangan ngomel-ngomel
ada upah di surga. Ya, semuanya ada upahnya asalkan dengan iman, pengharapan kasih. Dia rumahnya besar. Dari mana kan ibu itu udah mati, dia lihat rumahnya, dia buta huruf. Kemudian mati 6 jam, jadi dia sempat lihat rumahnya. Kemudian dia diizinkan lagi hidup di muka bumi. Akhirnya dia kasih kesaksian, dia diundang sampai ke luar negeri untuk ceritakan tentang surga. Dan dia bisa baca kitab, ya. Setelah dia dari surga itu dia kembali ke bumi, dia bisa baca loh. Ini luar biasa ya, mujizat terjadi. Tapi dia hanya bisa baca Alkitab supaya nanti kalau dia bilang surga yang saya lihat itu firman Tuhan, dia bilang oh ada di kitab Wahyu, dia harus bisa jelaskan, ya. Oh ada di Lukas 16, ada Abraham sama Lazarus. Kalau neraka itu ada di Lukas 16, jadi semuanya harus ada di Alkitab, gitu ya. Jadi semuanya harus dari Bible, ya kan? Jadi Ulangan 6 ini Yesus belum mati saja, perintahnya mereka harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi, ya. Banyak dia masih remaja kayak Jeremy, kayak Osby, kayak Bernard, kayak Bang Raka, kayak Rafa, itu cinta Tuhan. Setelah bekerja udah gak cinta Tuhan lagi, sibuk mengasihi ini itu, kawan-kawannya kongko-kongko, bahkan yang udah paspus, ya itu pasti itu. Kalau yang kayak gitu mereka sudah ada di lautan api. Sudah dilihat sama si Lukas 16, kecuali mereka bertobat, kembali setia kepada Yesus. Makanya terus-menerus kita doakan, hamba Tuhan harus terus doakan supaya semua jemaat, keluarga bertobat setiap hari. Katakan doakan bertobat setiap hari. Ya, tolong ya, kata Tuhan Yesus ya, tolong ya, besti, tolong ya, tolong doakan keluargamu tiap hari bertobat ya, supaya jangan sampai diterkam oleh iblis dibawa ke neraka. Harus kita yang doakan, semua kita harus doakan ya. Lihat itu ya, orang kaya itu kan saudaranya 5 ke neraka. Jadi kalian ini harus mengasihi keluarga, abang kalian, adik kalian, ya. Apapun abang adik kita itu harus kita kasih. Kalau kita udah tahu firman ini, terus doakan, berkati Tuhan saudara-saudara kandung saya agar bertobat, mengasihi Tuhan, taat kepada firman. Doakan ya. Nanti kalau Tuhan bilang tegur, ingatkan, langsung ya. Itu loh kalau kalian udah tahu firman ya. Kan nanti dengan menegur kan nanti mereka takut Tuhan. Kenapa? Karena kasihan, katakan kasihan. Kasihanlah nanti kalau dibakar dia kan. Ya, ayo lakukan gitu ya. Kalian dapat upahnya. Nanti kan mereka Roh Kudus yang insafkan begitu ya. Jadi ya turutilah segala. Jadi kalau ini saja harus setia mengasihi Tuhan. Contohnya oke, saya kasih tahu lagi ya. Ini hobi anak muda. Dia suka nari-nari di tempat nari-nari. Tempat nari-nari lah. Menari-nari yang bukan untuk Tuhan Yesus ya. Ada di diskotik, ada di acara ini itu ya. Ada kan yang menari untuk Tuhan Yesus di gereja. Itu ada satu tempat di mana ada satu kayak penjara itu, baru lantainya dari paku-paku. Paku-paku. Jangan jadi pekerjaan penari dunia ya. Jadi mereka di situ menari-nari 24 jam selama-lamanya sambil dibakar. Tuhan Yesus kenapa mereka di situ ya? Karena mereka waktu di bumi mereka suka nari-nari, ya, nari-nari tapi bukan untuk Tuhan Yesus. Makanya saya ada acara apapun saya tidak berani lagi nari apa yang nggak apa saya nonton. Karena saya sudah nonton, saya sudah baca itu tempat tari-tarian banyak ya, tempat tari-tarian itu baru tempat artis gitu ya. Artis rohani bisa masuk surga nggak? Tidak bisa. Yang bisa masuk surga itu murid Kristus. Katakan murid Kristus. Ya. WL dia bisa masuk surga nggak? Tidak bisa. Kecuali dia murid Kristus. Jelas ya? Dia singer, penyanyi, choir, WL, pemusik bisa masuk surga? Tidak bisa. Kecuali dia murid Kristus. Oke, kita buka lagi ya. Oke, Lukas 10 ya. Ya kan? Kecuali dia udah lahir baru ya Yohanes sampai 12 atau jadi murid Yesus kan? Jelas kan? Gitu loh, ya. Nggak bisa.
Makanya dibaca semuanya, Alkitab, buku surga neraka, kesaksian dibaca semuanya. Jadi kalian sendiri percaya, nggak usah kalian diajak orang, kalian sendiri nanti percaya gitu loh. Percaya ya. Jangan kayak orang kaya ini, orang yang diberkati Tuhan, sudah dibakar dia, baru dia percaya bahwa ada surga, ada neraka, baru dia percaya. Terlambat. Percayanya sekarang atau sejak kecil. Ya, anak-anak sekolah minggu semuanya suruh bertobat dari kecil. Dari sejak kecil ya. Nanti ngajar sekolah minggu harus sejak kecil mereka bertobat. Oke, Lukas 10. Ya, ayatnya yang ke-20, 23. Namun demikian, Lukas 10 ayat 20. L 10, 23. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lihat ya, karena namamu ada terdaftar di surga. Nama siapa? Coba lihat judulnya. Nama siapa itu? Kembalinya ke 70 murid. Gak ada di situ dibilang pendeta, pemain musik, pengkhotbah, guru, WL, singer kan gak ada. Donatur gereja gak ada. Tapi MURID apa? Murid. Ya, banyak orang dia nggak jadi murid. Bapak gembalanya ibadah pelayanan dia entah kemana. Emang ada murid Yesus itu? Waktu bapak gembalanya Yesus ibadah di jalan-jalan KKR, muridnya sana kongko. Nggak ada. Ada nggak murid Yesus ini yang 120? Waktu Yesus pergi ke rumah-rumah, ya, dia entah pergi shopping, liburan, nggak ada. Mereka ikut gembalanya Yesus, itu murid, ya kan? Ada di bapak gembalanya sama itunya, gurunya ibadah di sini, dia ibadah di sono, di kumpulan ini, nggak ada. Kalau Yesus, katakan murid Yesus 23, murid Yesus. Masa nanti Yesus itu doa, contohnya Yesus doa Sabtu di gereja, terus muridnya di rumah masing-masing, ada kayak gitu? Nggak ada. Sibuk dia masak, nggak masuk. Kalau nggak percaya, ya terserah. Makanya ikutlah firman. Firman Tuhan bilang bukan yang bersuruh-suruh, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ini kehendak Bapa. Ya. Aduh, kok nggak bisa? Makanya harus lahir baru. Kalau lahir baru itu bisa. Ya. Jangan ikutin yang lain, ikutin Alkitab ini. Kan? Namanya terdaftar, benar nggak? Terdaftar di surga, ya kan? Siapa yang bisa daftarkan nama kita? Yesus. Hanya Yesus, karena Yesus yang sudah buat jalan itu kan mundur GPPS. Yesus sudah buat jalan kita ke surga. Dia udah mati bayar dosa kita. Ini murid-murid Yesus belum mati aja. Ini Yesus belum mati aja. Mereka loyal mati-matian ikut Yesus. Ini belum mati loh Yesus. Yesus belum mati. Mereka loyal loh sama Yesus. Apalagi waktu mereka tahu Yesus sudah mati. Ini katanya orang Kristen udah tahu Yesus mati untuk dia, kok lebih utamakan yang lain-lain. Oh, saya sudah tua, nggak ada hubungannya. Kau tua juga, opung-opung ke neraka. Kalau dia nggak taat berdoa di gereja, pasti ke neraka. Jangan main sama firman. Ya. Dan kalian kira nanti orang tua, kecuali kayak mamamu sakit ya, nggak salah dia. Karena Om Isa itu gembala GPPS itu udah 80-90 tahun, udah tua dia. Ada doa dia tetap datang, dia pakai kursi roda, pakai pempas, dia nggak bisa ngomong lagi, tapi dia ikut firman. Dia harus setia sampai mati, karena dia belum mati, dia harus setia menyembah Yesus. Jadi saya lihat itu. Kenapa opa kalian itu pendoa? Karena dia waktu ke Surabaya, dia lihat bapak gembala ini satu hari kerjanya 6 jam. Jadi opa kalian itu, opa gomol itu, dia meneladani gembala seniornya. Jadi dia jadi pendoa. Makanya dia tiap hari pendoa, itu papiku. Karena dia lihat Om Isa itu seperti itu.
Om Yesaya itu saleh. Semua kekayaan uang itu dibangun gereja, dimatikan, bangun apa gereja? Panti asuhan, sekolah Alkitab, klinik. Dia nggak pernah memperkaya diri. Jadi kalau ada dibilang apa sih kasih perpuluhan pendeta memperkaya diri, itu dia sesat. Dia bilang pendeta siapa? Pendeta kita enggak. GPPS itu enggak ada. Ya, mana ada yang memperkaya itu pendeta? Dia bilang masuk jelas lah pendeta siapa? Gereja masalah ngomong di YouTube itu. Ya, nggak ada ampun. Semua kecuali orang penjahat ya, penjahat. Dia kan nggak pernah ke gereja, dia kan nggak pernah jadi jemaat gereja, HKBP, HKI, Katolik. Dia nggak pernah jadi jemaat gereja, dia penjahat. Tapi waktu itu dia kenal Yesus. Jadi dia tahu Yesus ini kan nggak bersalah, nggak berdosa. Siapa dia? Dia simpul, diadili. Kan dia sama-sama diadili kan, sama-sama akan dihukum mati. Jadi waktu Yesus diadili, kenapa dia udah dengar? Dia raja, ngaku dia raja. Gitu, dia raja. Dia Mesias. Berarti dia raja. Berarti dia Mesias. Berarti dia juru selamat. Berarti dia Mesias lah. Itu yang kata Alkitab. Dia punya iman. Baru waktu disalib itu, Yesus, kalau kau nanti kembali sebagai raja, jangan lupakan aku. Dia percaya Yesus itu Tuhan dan Raja. Dia percaya, iman, katakan iman. Baru dia insaf. Dia marah sama kawannya, kau jangan ngejek-ngejek dia. Dia ini kan gak bersalah. Kita ini bersalah, kita ini jahat, kita ini orang jahat, kita ini orang berdosa, kita ini patut dihukum mati. Berarti dia insaf. Dia bertobat. Tuhan nilai hatinya. Makanya dia belum sempat baptis kan. Dia mati, dia selamat, dia ada di Firdaus. Dia ketemu Lazarus ketemu dia, ketemu sama Bapak Abraham. Paham ya? Om Sian pernah waktu ada KKR, dia undang ke saudaranya yang nggak pernah ke gereja. KKR-nya Om Pardede, dia ajak atau dia jemput, ayo ada KKR di gereja Blok 4. Ini dia nggak pernah ke gereja sama sekali. Baru waktu KKR itu dia diundang terima Yesus. Dia maju ke depan, dia terima kan. Kalau untuk terima Yesus kan dia bertobat kan. Aku percaya Yesus Kristus Tuhan, ampunilah segala dosa-dosaku Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu namanya doa terima Yesus. Katakan doa terima Yesus. Doa terima Yesus. Kan dia sakit-sakitan. Baru aku sakit tulang, nggak apa-apa, datang aja. Kata Papi Mugriser, dia datang ikut ibadah KKR. Jadi dia maju ke depan. Nanti kalau dipanggil ke depan, kau maju ke depan ya. Nanti kau didoakan. Jadi dia maju ke depan. Jadi sebelum didoakan penyakitnya, dia sudah didoakan terima Yesus dulu, mengaku Yesus Tuhan, ya kan? Besoknya atau lusanya dia duduk di warung. Besoknya atau lusanya dia duduk di warung, tahu-tahu dia nggak bergerak lagi, mati. Ya kan? Mati sudah. Tapi dia sudah terima Yesus. Dia kan tidak harus setia ibadah kubur, kan dia udah mati. Paham ya? Loh, kenapa dia diselamatkan? Kan dia udah percaya terima Yesus. Ya kan? Kan dia nggak melanggar firman. Kalau kita udah tahu firman, kita nggak boleh melanggar firman. Jadi begitu ya. Ngerti atau ngerti kalian? Paham nggak? Ya, jadi keputusan kalian apa? Harus takut Tuhan, pilih. Ya, jangan main-main lagi. Ya, jadi nggak ada alasan. Sudah tua, orang udah tua, bisa kok dia kata dia, kesana dia bisa mandi pesta ini, ya dia nggak dikenal neraka. Kita mau saya bilang orang, ya, kita mau saya bilang orang, kita aja kita bisa taat atau tidak. Karena kan nanti kan yang jemput kan, yang nentukan Tuhan. Dia ini kata sudah kuajarin, kata bisa kok dia pulang kampung, bisa pesta, bisa. Dia bisa, masa dia nyembah aku gak bisa di gereja? Dia gak bisa. Surga itu yang punya Yesus. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dia harus disembah. Kenapa malaikat itu dibuang? Karena malaikat itu tidak mau taat, tidak mau nurut, tidak mau menyembah, tidak mau lagi berdoa kepada Yesus, dibuang. Gitu ya. Kalian dengar ini nanti
kalian lah yang dipakai Tuhan jadi pengkhotbah yang luar biasa. Ya, dari kalian jadi apostle, jadi prophet, jadi preacher, jadi teacher, jadi apa lagi lah, ya. Jadi murid Tuhan Yesus, Titus, Filemon, Timotius, ya, begitu ya. Jadi makanya dia waktu ini aja dia mengasihi, tiba-tiba dia udah gak mengasihi. Jadi kata Tuhan Yesus, kalau kau mengasihi dunia, kasih Bapa akan hilang. Ada satu lagi, Tuhan, firman Tuhannya apa? Dia yang kau dibakar itu ada di Yakobus. Barang siapa yang menjadi sahabat dunia, dia menjadi musuh Allah. Jadi semua itu ada firman. Firman itu bukan hanya kata-kata ya. Jadi kita harus jadi anak muda yang sahabat Yesus, jangan sahabat dunia. Jangan baru diberkati sedikit punya mobil, punya rumah, punya uang, sibuk sana sini, nggak cinta doa. Perempuan yang terdaftar di surga itu Lukas 8. Ikut Yesus mulai. Jadi coba lihat aja murid Yesus itu loh, nggak ada dia, semuanya ikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi dia ikut. Makanya namanya terdaftar di surga. Setia sampai mati. Jangan kalau udah jadi pendeta besar, udah diberkati, nggak usah lagi kita ke gereja, dibakar. Aku udah baca sendiri buku surga neraka itu. Jadi jangan main-main. Ya, kita hanya boleh pilih. Makanya kata orang kaya itu, kirimlah satu orang supaya orang itu memperingati dengan sungguh-sungguh, ya kan? Benar kan dari kalian baca? Supaya pendeta itu memperingati dengan sungguh-sungguh keluargaku itu, supaya nanti keluargaku itu dimarah atau dipaksa atau diancam-ancam, suruh ikut Yesus, suruh bertobat gitu loh. Sungguh-sungguh tolonglah. Bila perlu ancam, bila perlu marahlah sama keluargaku itu Tuhan. Bapak Abraham ya, ancam-ancam bila perlu mereka, biar mereka jangan kesini. Kan itu dia mohon-mohon, ya kan? Gak bisa pura-pura nanti bohong, nanti malah pendetanya dimarah. Apa sih maksa-maksa orang gitu ya. Jadi ini firman Tuhan ini ya. Jadi jangan main-main sama api neraka itu, dalamnya api. Kalau kau main-main, udahlah, itulah tempatmu. Jadi harus cinta Yesus. Katakan cinta Yesus. Nanti pendeta ini tanya Tuhan, kuliah umatmu ini tidak ada yang cinta aku, dibuang juga. Dari mana aku tahu? Aku udah baca itu. Aku suka baca buku-buku besar itu kan. Kuliah jemaatmu itu nggak ada satupun jadi muridku. Baru tidak ada yang mencintai aku sesuai standar firman Tuhan Lukas 6. Tidak ada yang sesuai standar Lukas 10. Jemaat ini juga tidak standar Efesus 2. Nggak terdaftar. Gereja Blessing nggak terdaftar di surga kalau tidak sesuai standar Kisah Rasul 2. Biarpun gereja itu di bawah kolong jembatan, di semak-semak belukar di kampung, kalau dia sesuai standar Kisah Rasul 2, itu gereja Tuhan Yesus. Itu Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Oke, mari mulai sekarang kita harus menyesuaikan diri kita untuk kita mengasihi Tuhan taat kepada firman. Ya, kalau kamu nggak melakukan, ya terserah. Kalau aku mau lakukan, karena aku udah baca gitu ya. Jadi kita sendiri yang pilih ya. Kita sendiri yang pilih. Tuhan tidak paksa, tidak marah. Ingat ya, Tuhan tidak marah Abraham sama Hawa. Ada nggak Tuhan marah Abraham sama Hawa? Marah nggak? Enggak lah. Tapi mereka harus keluar dari surga. Ingat itu. Bapak nggak marah. Yang marah itu adalah Om Adam sama Tante Hawa. Mereka yang marah sama Tuhan, marah sama firman karena mereka diusir keluar. Waktu mereka tidak taat kepada firman, waktu mereka tidak taat, waktu makan buah itu kan udah masuk itu anger, apalagi itu ketakutan, ya. Jadi kalau ada kaum muda, kaum ibu bapak, dia nggak taat firman, dia nggak taat ibadah, masa hatinya ada bohong lah, bohong itu. Pasti iblis itu mendakwa di dalam hatinya. Gak usah pura-pura. Orang Adam dan Hawa aja gak ada pis kok, hanya gara-gara gak taat. Oh enggak tante. Oh saya tetap ada pis pun kalau saya ada ibadah saya gak pribadi. Bohong, jangan kau bohongi. Ya, jangan
bawa firman. Tapi kalau nggak rasa apa-apa berarti mati rohaninya, gitu ya. Jadi rohnya harus hidup, katakan rohnya harus hidup. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu benar-benar mengasihi Tuhan ya. Makanya perlu diiman-iman ya. Jadi ketika nanti kalian setia dengan firman, roh kalian akan menjadi kuat, menjadi dewasa ya. Jadi yang buat akses kalian ke surga hanya Yesus ya. Cintai Yesus ya, cintai. Ada anak muda, oh ya, ada anak muda lagi ya. Ada anak muda, dia kaya. Kalian kan lahir gak kaya kan, sama tante gak kaya. Kalau dia ini memang lahir kaya, anak sultan. Katakan anak sultan. Anak sultan. Dia itu sudah setia doa, setia puasa, setia ibadah, kemudian kasih perpuluhan, apalagi banyak lah ya semuanya. Baru kata dia, Yesus, aku sudah taat Tuhan, aku sudah lakukan semuanya baik, kata Tuhan Yesus. Oke, sekarang jual hartamu, ikutlah aku. Oh, dia langsung sedih. Dia nggak mau jual hartanya. Dia cinta sama hartanya, dia nggak cinta Yesus. Tuhan Yesus nggak marah, ya, karena dia lebih cinta hartanya. Tapi kalau yang Lukas 10 ini kan mereka cinta Yesus. Nama mereka tercatat dalam buku kehidupan. Jadi mau cinta harta, cinta karir, cinta ini atau cinta Yesus. Kalau mau terdaftar cinta Yesus, jadi murid Yesus. Kalau kita miskin nggak masalah. Kalau kita nggak sekolah, nggak berpendidikan, nggak masalah, itu nggak apa-apa. Kalau kita bodoh nggak masalah, buta huruf pun nggak masalah itu tidak menghalangi kita untuk masuk surga. Asalkan kita cinta Yesus, mau jadi murid Yesus, itu aja, ya, nggak masalah. Gitu. Aku bodoh nggak berpendidikan Tuhan, nanti aku nggak masuk surga. Enggak. Buktinya Lazarus itu ada berpendidikan, nggak ada, ya kan? Benar atau benar ya? Ya kan? Lazarus ada di situ titelnya Kak Angel? Nggak ada. Ada di situ hartanya? Nggak ada. Ada dia terkenal? Nggak ada. Dia nggak ada apa-apa. Dia hanya punya Yesus, iman, pengharapan. Jadi kita jangan tertipu ya teman-teman. Yang penting kita ada Yesus, oke? Mari kita angkat lagu. Ya, terima kasih karena sudah datang ke rumah Tuhan Yesus, karena sudah beribadah kepada Tuhan Yesus. Maka kalianlah anak-anak Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke, mari kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa, kami minta kasih karunia-Mu Tuhan untuk menjamah kami
saudara-saudara kandung kami, Yerusalem kami, jemaatmu yang ada di tempat ini, dan keluarganya, sahabat-sahabat Blessing Church online dan onsite. Kiranya Tuhan memberkati dengan keselamatan yang daripada Tuhan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Roh Kudus menolong, menjamah setiap hati dengan kasih Tuhan, sehingga dipulihkan, diselamatkan melalui perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dijamah Roh Kudus, lahir baru. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, karena kehendak-Mu adalah semua jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa, jadikan kami seperti Timotius, mentaati perintah Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan dengan tidak bercacat celah, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami, generasi kami, generasi anak kami, generasi cucu cicit kami, menuruti perintah Tuhan dengan tanpa celah dalam nama Yesus. Amin. Oke. Pengumuman besok nanti yang singernya Karisma sama Bang Oswi ya, singer ya, bisa? Oh ya udah Karisma aja, sama Jeremy. Oke, kita akan memberikan persembahan. Kiri kanan. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada di sebelah kita, di dalam kita. Karena firman itu adalah Yesus. Kalau kita terima firman, berarti Yesus ada di dalam kita, menjaga, melindungi kita, mengajar kita. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Kemarin waktu ada Kamis berdoa, Bapak Kepala mendapatkan penglihatan ada kayak suatu tempat di surga ya, kayak kampung itu, suatu tempat khusus lah ya, yang sangat indah. Itu tanah yang sangat indah dan sangat luas gitu ya. Cuma rumahnya belum ada, berarti kan orang-orangnya harus ada dan rumahnya. Jadi untuk punya rumah di surga itu kan ikutin Bible study, ikutin pengajaran, percaya, terima Yesus, bertobat, lahir baru, dan lakukan Ulangan 6, lakukan yang tadi 1 Timotius. Waktu kita ibadah, baca firman, berdoa, melayani Tuhan, memberi, itu bahan dasar untuk rumah kita dibangun di surga. Jadi tempatnya sangat spesial ya, udah Tuhan perlihatkan. Jadi tapi kita harus bangun rumah kita. Berarti itu untuk jiwa-jiwa baru yang harus punya rumah. Begitu ya. Kalau yang sudah punya rumah, yang udah selamat, udah melayani, dia udah punya rumah. Tapi kan dia harus sesuai standar supaya kudus dan tidak bercela seperti Timotius, gitu ya. Baru bisa diterima masuk dalam kerajaan. Cuma kalau yang belum punya rumah kan dia harus bertobat, percaya terima Yesus. Berarti kan akan banyak orang yang akan percaya terima Yesus ya. Jadi kita menjadi pelaku firman, murid yang mengajar dan melayani. Berarti tempat tanah yang indah yang Tuhan perlihatkan itu akan bisa dibangun rumah ketika orang-orang itu nanti dimuridkan, dilayani, menerima Yesus dan menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi rumahnya dan orangnya jangan seperti Yudas di tengah perjalanan dia berkhianat ya. Rumahnya ada, orangnya nggak bisa masuk, gitu ya. Jangan ya, jangan. Harus seperti yang Lukas 10 tadi itu ya.
rumahnya ada, orangnya juga ada ke sana ya. 120 murid. 120 murid bisa sehati. Baru Petrus khotbah, mereka menangkan 3.000 murid, 3.000 jiwa jadi murid. Wah, itu baru gereja Tuhan Yesus ya. Gitu. Kalau kita nggak bisa menangkan satu murid, minimal diri kita selamatkan, kita menangkan diri kita aja jadi murid Yesus. Kan minimal dapat satu jiwa kan, jiwa kita, diri kita jadi murid Yesus. Oke, kita angkat pujian. Sebab aku beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan, hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Kau besar, Kau terlalu ajaib, tak seperti Engkau, tak seperti Engkau. Kau besar, Bapa-Ku ajaib, tak seperti Kami sepakat dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sepakat kami mau mencintai dan melakukannya. Kami percaya Tuhan akan melawat setiap jiwa. Inilah gunanya kami masih diberikan kesempatan hidup untuk kami menjadi murid Tuhan Yesus. Kami percaya rencana Tuhan yang indah akan terjadi bagi diri kami, keluarga kami, dan jemaat-Mu yang Kau kasihi di tempat ini. Berkati seluruh teman-teman yang sudah hadir di ibadah malam hari ini, Bapak. Tuhan memberkati setiap kami. Tutup bungkuskan dan kuasa darah Tuhan Yesus, kami tiba di rumah dan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. The Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita yang diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Hasil tolong susun kursi. God bless you.